Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita ikuti pengajian Ramadan kita pada hari ini, dan yang akan mengisi tausiah kita pada hari ini adalah Ustaz Dr. Randus Haji Ridwan Ibrahim MPD. Demikian kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman mahfuzan. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق Allahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, cantik pandai, alim ulama, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat subuh yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita ini senantiasa dibimbing Allah untuk bisa beribadah, maka ibadah ini adalah sesuatu yang berat. Makanya kalau azan itu ucapan yang beda daripada azannya kan hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Kalau Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, waktu hayya 'alas shalah, maka kita menjawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kita baca la haula wala? Kalaulah tidak atas pertolongan Allah, enggak mungkin kita bisa beribadah. Maka ibadah itu sesuatu yang berat, apalagi sholat subuh paling berat, ya. Sholat yang paling berat itu sholat subuh dengan sholat isya. Makanya rata-rata di masjid itu yang kurang orangnya sembahyang subuh dengan sembahyang isya. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia itu malas beribadah atau berat sekali beribadah? Karena manusia itu berdosa.
Orang kalau berdosa itu payah ibadahnya. Kata Arifin Ilham, orang itu nggak bisa khusyuk dalam sholatnya kalau banyak dosanya. Jadi kalau banyak dosa, sholat itu nggak khusyuk. Teringat aja, teringat ini, teringat itu. Memang aneh waktu sholatnya. Kalau kita hilang-hilang barang, itu lupa ya. Kapan kita ingat? Waktu sholat. Makanya kalau hilang-hilang barang, sholatlah. Terus banyak ingat semua. Ada satu yang tak ingat keluar sholat, dalam sholat tak ingat juga. Apa? Utang. Kalau utang sudah diingat-ingatin pun tak ingat juga. Nah sebenarnya Masya Allah, dosa itu kata Arifin Ilham, itu membuat orang tak khusyuk sholatnya. Dosa ini adalah masalah besar Pak bagi hidup kita di dunia ini. Cuma anehnya, dosa ini kan nanti masuk neraka ujung-ujungnya. Tidak ada orang akan masuk surga kalau masih ada dosanya. Biarpun sekecil ini pun kalau masih ada dosanya, masuk neraka dulu. Sekarang kita tanyalah Pak pada diri kita, diri masing-masing. Ada nggak di antara kita yang tidak berdosa? Ada yang tidak berdosa sama sekali. Ini pun kita di masjid ini semua ni, semuanya nggak ada dosa Pak kita ni. Yang hadir di rumah Allah. Ada apa tidak? Kira-kira ada apa? Ada, walaupun sikit ya. Bukan sikit, kadang-kadang banyak. Sebenarnya mahya Allah, kenapa orang tak bisa hati-hatinya berbuat dosa? Udah tahu kalau berbuat dosa masuk neraka, udah tahu. Tapi nggak berhenti-henti bikin dosa. Hari ini bikin dosa, besok bikin dosa lagi. Untunglah Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Kalau model-model kita jadi Tuhan, mungkin udah kita contoh nih Pak, kita sembahyang kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhanku, hidupku, matiku, ibadahku, semuanya ini hanya untukmu ya Allah. Itu dalam solat kita bilang. Di luar solat apa yang kita kerja? Nanti solat lagi bilang lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau lah ada misalnya Pak, ada orang misalnya, ampun ya Pak, ini besok tak buat lagi. Besok dia buat lagi, besok buat lagi, besok buat lagi. Sepanjang tahun dia buat. Kira-kira mau apa maafkan? Hari ini minta maaf, besok minta maaf, buat lagi, minta maaf lagi, buat lagi, minta maaf lagi. Kurang tampak itu kita. Tapi Allah Ta'ala saja terima kita. Inna salati, ya luar biasa malu kita sebenarnya. Malu kita sebenarnya, malu kita sama Allah. Datang Allah dan bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di sujud dia bilang subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau yang maha tinggi Engkau. Tapi waktu di luar siapa yang paling tinggi? Siapa yang mengatur hati kita? Siapa yang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu? Apa Allah atau diri kita? Malu nih Pak sebenarnya. Apalagi nanti waktu kita pulang kepada Allah, mau taruh di mana muka kita ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Ini hari ini kita ketawa-ketawa, senang-senang karena belum mati lagi. Coba nanti mati Pak. Oh ma, ya Allah ya Tuhan, kayak gini rupanya, nyesal saya di dunia. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bahas sedikit tentang dosa. Kenapa orang berbuat dosa? Yang pertama, orang berbuat dosa itu karena nafsu. Nafsu itulah yang membuat kita berbuat dosa. Nafsu ini Bapak Ibu sekalian adalah satu makhluk yang aneh. Kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu adalah musuhmu yang kau sukai. Ada memang Pak musuh yang kita sukai. Ada, itulah nafsu. Nafsu itu musuh kita, tapi kita suka sama dia. Macam mana Pak kita mau berperang dengan musuh yang kita sukai? Cek-cek jadi kita perang Tapi musuh kita tu cewek, cantik kali dia, cantik kali. Tapi dia musuh kita, harus kita tembak dia, harus kita perangi dia. Tapi kita suka sama dia, mana? Tembak enggak? Tembak enggak? Mau kita tembak, kita suka sama dia. Enggak kita tembak, musuh dia, mati kita ditembak sama dia. Akhirnya tembak enggak, pun tembaknya kita, mati kita. Kenapa? Musuh yang kita sukai. Memangnya iya
nafsu itu musuh yang kita sukai? Iya Pak. Ini saya tanya sama Bapak kan. Saya Bapak jawab dengan itu. Bapak suka sama perempuan? Tak suka? Bahaya kan dia suka sama perempuan. Itu namanya LGBT. Anda mengalak itu. Suka kan? Suka lah. Apalagi yang cantik-cantik kan suka. Bapak suka sama duit. Pen. Ada yang tak suka sama duit? Semua kan tak suka sama duit. Nampak neno kata orang kecil kan? Suka semua orang duit. Siapa yang tak suka jabatan? Siapa yang suka pangkat? Siapa yang tak suka kaya? Semua yang itu nafsu Bapak. Jadi nafsu itu adalah makhluk Allah yang kita itu musuh kita, tapi kita suka sama dia. Dan Imam Al-Ghazali mengibaratkan orang yang punya nafsu itu seperti menunggang singa. Biasanya kita menunggang kuda. Ini kali ini kata Imam Al-Ghazali, orang yang dengan nafsunya itu sama dengan orang menunggang singa. Pak, menunggang kuda aja pun kita belum tentu selamat. Hati-hati Pak kalau kita menunggang kuda menurut ilmu kuda. Kalau kita naik kuda, jangan coba-coba pegang pantatnya itu, ekornya itu, jangan coba-coba pegang. Kalau kita pegang itu pantatnya itu, ekornya itu, dia melompat, kita jatuh, dia sepak, kita patah gigi. Maka kalau naik kuda, naik aja pelan-pelan. Tapi alhamdulillah lah, tidak banyak orang cedera gara-gara naik kuda. Ya? Banyak yang selamat. Kenapa? Karena kuda itu tidak terlalu berbahaya. Tapi bagaimana kalau Imam Al-Ghazali katakan orang yang dengan nafsu itu sama dengan orang menunggang, bukan menunggang kuda, tapi menunggang singa. Pak, kalau kita menunggang singa, kira-kira jatuh kita atau terpeleset kita, kira-kira disepak mana ya? Bukan disepak ya Pak, di baju. Baju boleh singa mati, hancur kita. Makanya nafsu ini musuh yang berbahaya. Jangan jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kayak mana ceritanya nafsu itu? Dulu Allah ciptakan akal dan nafsu. Mula-mula akal Allah ciptakan. Maka akal ini dipanggil oleh Allah. Akal, huna, sini. Labaik ya Allah. Ada apa ya Allah? Saya mau nanya, man ana wa man anta? Siapa saya, siapa kamu? Maka kata akal, anta khaliq, ana makhluk. Engkau pencipta, saya adalah makhlukmu ya Allah. 100 masuk surga. Mantap jawaban. Memang akal ni Pak selalu jujur dan mantap. Man ana wa man anta? Anta khaliq, ana makhluk. 100 masuk surga. Nafsu cukup payah nafsu. Cukup payah Pak panggil tak nafsu cepat sikit. Ya tanya. Man ana wa man anta? Siapa saya, siapa engkau? Ana, anta. Tak ada urusan. Tuhan biasa Pak nafsu ni. Siapa saya, siapa kamu? Kata Allah, apa kata nafsu? Engkau, saya. Tak ada urusan. Ana urusan. Ana hubungannya. Engkau yang Allah, saya. Tak ada ni kita, tak ada hubungan. Makanya nafsu ni paling banyak lah. Lantas kali nafsu ni. Anta. Kata Allah masuk neraka 100 tahun. 100 tahun masuk neraka. Sudah 100 tahun panggil lagi. Guna nafsu sini. Man ana wa man anta. Sudah 100 tahun Pak masuk neraka. Bukan tantangmu, 100 tahun. Apa jawab nafsu? Ana, anta. Udah dibakar 1 tahun lagi. Ana, anta. Ada uang. Panggil lagi yang ketiga. Mana ana wa man anta? Maka waktu yang ketiga ini ada perubahan sikit Pak. Kalau yang pertama masuk neraka dikeluarin, yang kedua masuk neraka dikeluarin. Tapi yang kali yang ketiga ini masuk neraka enggak kasih makan. Enggak kasih makan, enggak kasih minum. Baru minta ampun untuk nafsu. Mana ana wa man anta? Siapa saya, siapa engkau? Kalau kayak gini ya Allah sakitnya. Kata hadiah, engkau adalah Tuhan, saya adalah makhlukmu ya Allah. Rupanya Pak nafsu ini cuma bisa dikalahkan kalau berpuasa.
mengendalikan nafsu kita. Memang kata Ustaz Somad, kalau kita puasa mau makan lain aja pun kita nggak mau kan? Lemah ya. Nafsu pun kalau udah dikurangi makan, dah lemah ya. Kalau udah dikurangi makan, dikurangi minum, ya dah lemah ya. Maka untuk mengendalikan nafsu ini salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Jika jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita hati-hati dengan nafsu kita. Memang nafsu itu perlu, Pak. Bukan tak perlu nafsu itu. Kalau nafsu tidak ada, tak adalah masjid ini. Kalau nafsu tidak ada, tak adalah rumah kita. Kalau nafsu tidak ada, tak adalah anak keturunan kita. Nafsu itu perlu. Cuma nafsu perlu dikendalikan. Kalau saya ibaratkan, Pak, nafsu itu kayak mesin, mesin gas. Kalau di mobil itu gas. Itu nafsu itu gas. Gas. Sedangkan akal, pikiran itu adalah supirnya. Sekarang Pak, saya mau ajak Bapak beranalogi ya. Misalnya Bapak ini ini ada hari Sabtu nanti malam boleh. Nanti malam kita main-main ke Medan. Habis terawih, Bapak-bapak ini saya bawa main-main ke Medan. Yang menurut saya semua saya tanggung. Semua saya tanggung, makan saya tanggung, ongkos bus saya tanggung, semuanya saya tanggung. Pre-tektok, pre-bubu, hana rokok, banjir rokok. Pre-bubu, hana rokok. Saya yang bayar semuanya. Tapi mobil jangan khawatir, mobil terbaik. Mobil keluaran tahun 2025. Dan cuman mobilnya gak ada rem. Kira-kira Bapak mau ikut? Ustaz Ridwan, jangankan mobilnya gak ada rem, yang ada rem aja banyak masuk menungkok pada parena. Kalau mobil gak ada rem, jangankan ke Medan, ke Jantok tak berani. Bapak berani ke Jantok mobil gak ada rem? Saya putuskan belum mobilnya itu pergi lagi Jantok. Oh ya, juga usah mobilnya. Nggak akan selamat, Pak. Mobil yang gak ada rem nggak akan selamat. Atau yang kedua, ada mobil remnya bagus, cuman gas nggak ada. Saya tak tahu gaya ada ya. Kira-kira sampailah kita ke Medan, sampai di Jantok, sampai. Tahu naik tim ya, minta tahu juga. Itu namanya nggak ada nafsu. Nah, tapi kalau mobilnya nggak ada rem, itu pun masalah juga. Makanya Bapak Ibu sekalian, masya Allah, adalah seimbang ya, antara gas sama rem sama stang cium. Gas bagus, rem bagus, supir bagus. Atau kayak ini Pak, boleh juga. Mobilnya bagus, remnya bagus, gasnya bagus, cuman supirnya bengong. Mau ikut? Ibarat untuk bengong supir. Nah, jadi Bapak. Jadi memang tiga ini yang ada. Supir bagus, rem bagus, gas bagus, baru kita sampai kepada tujuan. Tapi kalau ini nggak bagus, nggak bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya nafsu itu seperti itulah. Makanya kenapa kita tidak berhenti-henti berbuat dosa? Karena apa? Karena nafsu selalu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang buruk. Sebenarnya nafsu itu dia memaksa kita untuk memenuhi kebutuhan kita, nafsu itu. Tapi kalau tidak dikendalikan justru berbahaya. Contoh makan misalnya. Makan itu bagus, tapi kalau makan tidak terkendali, makan aja apa-apa dimakan, maka dia bisa kolesterol. Makanya Imam Al-Ghazali juga mengingatkan, hati-hati dengan perutmu, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Kalau kau tidak hati-hati dengan perutmu, bisa-bisa kamu masuk rumah sakit. Nah, ini bulan puasa, Bapak pergi dah ke rumah sakit Zainul Abidin, Bapak pergi dah ke rumah sakit Meraksa. Kira-kira ramai nggak orang situ, Pak? Ramai. Apa juga dibilang sumu tasihu, puasa lah kamu sehat. Tapi kok banyak kali rumah sakit? Karena Pak puasa, tapi nggak ikut teori puasa. Puasa itu sebenarnya memindahkan waktu makan ya. Nanti waktu sudah makannya balas dendam. Jadi kata Jadul Akbar, puasa itu mengurangi makan, bukan memindahkan jadwal makan ya. Memang betul tadi lebih fajar kita makan, tapi itu sekarang nggak makan. Nanti waktu buka puasa, disitulah arena balas dendam.
pegang rumah es cendol dari menuk aku prank awas buka puasa kamu dulu yang pertama, habis itu ini mie ya Pak, cobalah kita bangun sore-sore pergi mau beli makanan, rasanya semuanya mau. Apalagi kalau kita pergi ke ini apa sekarang ini lagi festival Ramadan, Pak. Semua makanan rasanya dari mulai nomor 1 sampai nomor 7 semua mau kita beli. Tapi waktu udah kita makan, sana pas. Makanya tidak ada Allah, hati-hati dengan perut kita ini. Kata Rasulullah, perutmu itu dibagi 3 bagian. Yang sebahagian untuk udara, yang sebahagian untuk makanan, yang sebahagian untuk air. Jadi harus dibagi dia. Ada untuk udara, ada untuk air, ada untuk makanan. Cuma kadang-kadang waktu buka puasa semuanya udah kita masukkan air dan makanan, sehingga nggak ada lagi tempat udara. Makanya main makin, air napas lupa. Kenapa nggak bisa napas? Karena udah sesak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berjauh, kita lanjutkan sedikit lagi tentang nafsu ini. Maka nafsu ini perlu kita kendalikan, tidak jamaah Allah. Kalau tidak bisa kita kendalikan, maka dia menyebabkan kesusahan kita di dunia, dan dia juga akan menyebabkan kesusahan kita di akhirat. Tapi kalau memang kita sudah terlanjur dengan nafsu itu, ada satu tempat lagi supaya kita bisa selamat. Apa itu Pak? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah kamu, apalagi di bulan Ramadan ini, bersegeralah kamu kata Allah untuk mendapatkan keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi jangan khawatir Pak, meskipun kita berbuat dosa, meskipun kita berbuat kesalahan, tapi kalau kita mau minta ampun kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, dan hanya ampunan Allah sajalah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Kenapa Pak? Tadi kita sampaikan di awal, tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa, dan semua orang berdosa pasti masuk neraka. Maka bagaimana kita bisa selamat dari api neraka? Satu-satunya jalan adalah kalau Allah mau mengampunkan dosa kita. Maka di bulan Ramadan ini kita disebut dengan bulan maghfirah, bulan keampunan. Maka di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, betapa aku dengan nafsu ini telah susah aku di dunia ini. Nafsu ini membuat malu saya ya Allah. Nafsu ini membuat saya hina ya Allah. Nafsu ini membuat saya sulit dalam hidup ya Allah. Nafsu ini membuat arah hidup saya tidak menentu ya Allah. Cita-cita saya yang luhur hancur gara-gara nafsu. Berapa banyak orang-orang yang cita-citanya hancur gara-gara nafsu. Berapa banyak mahasiswa yang kuliah nggak jadi sarjana gara-gara nafsu, sehingga hancurlah masa depannya gara-gara nafsu ini. Maka di bulan Ramadan ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengampunkan kita dengan namanya taubatun nasuha, taubat yang sebenarnya. Pak, sidang jamaah yang Allah, apa itu taubat? Taubat itu adalah kita kembali kepada Allah. Meskipun kita berbuat dosa, cepat-cepat balik lagi kepada Allah. Asal buat dosa, balik lagi kepada Allah. Asal buat dosa, buat lagi kepada Allah. Balik lagi kepada Allah. Jangan buat dosa, buat dosa. Kata ini Pak, mohon maaf. Itu orang buat dosa itu sebenarnya kadang-kadang, karena udah sering kali berbuat dosa, justru dia menikmati dosa itu. Dan kadang-kadang bangga dengan dosa. Kan ada nyanyi lagu Ebek Adi, Pak. Apa katanya? Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah laku kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Siapa Pak rumput yang bergoyang? Aneh-anehnya mengenalin yang goyang-goyang dulu. Kata Ebit, yang goyang-goyang itu yang kepalanya sering goyang. Itu tanya sama dia, kenapa Indonesia ini musibah selalu? Banjir di Banten sekarang ini, di Aceh apa kurang, banjir bandang, gempa bumi kemarin baru aja gempa bumi kita. Kenapa itu selalu terjadi? Tanya sama orang yang kepalanya sering goyang.
Siapa itu Pak? Tanya sama ustaz-ustaz, tanya sama orang-orang alim, tanya sama orang-orang yang dekat dengan Allah, yang selalu la ilaha illallah. Tanya sama dia, kenapa dunia ini begini? Karena kau berbuat dosa. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau besok gempa lagi di sini, kata Umar, kalau gempa lagi di kampung ini, aku akan tinggalkan kampung ini. Kenapa? Tidak mungkin Allah menurunkan gempa, membuat gempa kalau tidak akibat maksiat manusia yang ada di tempat itu. Saya sampai perbandingan Pak. Pernah Bapak dengar Brunei Darussalam gempa? Enggak. Brunei Darussalam gempa, tsunami. Ada? Pernah dengar? Atau pernah baca di koran atau pernah nonton TV? Brunei Darussalam musibah luar biasa. Ada apa? Jawablah, ada nggak? Ada? Nggak ada. Kenapa Pak? Lafatahna alaihi barakati minas sama'i wal ardh. Negeri Brunei itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Brunei sama Aceh tak jauh beda. Brunei Darussalam, Aceh Darussalam. Cuman Pak Pek Tadurim, Pak Makmur Rakyat Tadurim, maju dah ya. Mereka itu, rajanya hafal Quran. Rajanya buat masyarakatnya yuk tadarus sama-sama. Nggak raja tadarus. Orang raja. Raja nggak pemimpin waktu itu baca Quran. Nyambi mohon. Baca Quran mohon. Apalagi baca Quran. Makanya Brunei itu diberkahi oleh Allah Taala. Ada satu lagi Pak di kampung di Thailand, namanya Kampung Betung. Jadi Kampung Betung ini aneh. Kalau nanti ada rezeki boleh sampai sana cari. Agak sama dengan di Aceh ya. Betung, kita kan juga betung di Aceh Barat Negatan namanya betung. Ini di Thailand ada juga nama Kampung Betung. Kampung Betung itu padinya itu nggak impor. Cina apa? Walang Sangit, Cina dong nggak ada walang Sangit makan padi. Kemudian duriannya berbuah sepanjang tahun. Karena kalau kita kan ada musim durian. Kita banyak musim durian, musim rambutan, musim hujan, musim panas kan. Dia ada buah duriannya selalu ada. Nah, rakyatnya kalau waktu sholat semuanya ke masjid. Yang dari sawah juga, asal sudah mau azan zuhur, yang dari sawah angkat celana, kemudian mandi sedikit, tunggu bersihkan, kemudian semuanya sholat berjamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, sore berjamaah, malam berjamaah. Pokoknya 5 waktu berjamaah. Tak ada yang meninggalkan. Semua rakyatnya kayak gitu. Negerinya betul-betul makmur. Kalau nggak percaya Pak, pergilah sana. Sekarang jangan tahu dulu kayak itu. Ya? Nah ini Allah. Kenapa Allah berikan keberkahan? Karena mereka taat dan soleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka la fatahna alaihi barakati minas sama'i wal ardh. Allah berkahi negeri itu dari langit dari bumi. Subhanallah. Dulu Aceh itu hebat kali Aceh. Aceh dulu adalah negara nomor 5 terbesar di dunia. Aceh. Di macam-macam kerajaan Aceh itu termasuk 5 negara besar dunia. Sekarang kita nomor berapa di dunia Aceh? Sekarang ada nomor 7, nomor 12. Kenapa nombor ini? Kenapa nombor Aceh? Kita melaksanakan syariat Islam, tetapi kayak mana malu dia bilang negeri kita melaksanakan syariat Islam, tapi sabu-sabu bukan maon ya, sabu-sabu ditemukan 75 kilo, 80 kilo, kalau aja bukan kilo-kilo iton. Orang 2 on, 3 on aja, Aceh 15 ton. Kenapa kita di negeri yang disebut negeri syariat? Orangnya ini yang penting. Kenapa orangnya begini? Karena tidak tahan dengan nafsu. Ini persoalannya balik lagi ke situ. Tidak ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa